Selamat sore, ketemu lagi dengan saya Lilianti dari Kebun Kita. Hari ini dalam rangka grand openingnya Kebun Kita, ya kan, kita membuat serangkaian live IG bersama dengan beberapa produk yang memang kita percaya ya, dan kita jual di Kebun Kita bahwa produk tersebut itu bisa memberikan manfaat kesehatan bagi tubuh kita. Kalau dari kemarin kan kita bicarakan makanan, ya kan? Kita bicarakan sayuran organik, makanan organik gitu ya. Nah, jangan lupa habis makan kita itu juga harus minum. Kadang kita nggak pernah lupa kalau makan ya, karena kalau lapar tuh ya perut itu kasih sinyalnya cukup besar ke otak kita sehingga kita tahu kita harus cari makan. Tapi kalau soal minum kadang kita suka lupa, kayak aduh udah nanggung deh, nanti deh baru minum gitu ya, sampai akhirnya secara kita nggak sadar tubuh kita itu jadi dehidrasi ya. Makanya hari ini kita angkat topik bahwa 70% dari tubuh kita itu adalah cairan dan ditambah dengan 100% hydratera. Hydratera ini apa? Nah, kalau buat teman-teman yang misalnya belum pernah nyobain hydratera ya, pas banget join obrolan kita hari ini karena kita akan membahas lebih detail mengenai air minum. Sebenarnya air minum yang ada di pasaran selama ini tuh sebenarnya sama gak sih? Gitu ya. Kalau saya minum air minum botol A sama yang botol B sama aja gak efeknya? Gitu ya. Makanya kita akan mengundang Ibu Nadia, beliau adalah brand manager dari Hydratera, buat ngobrol lebih lanjut tentang dunia air nih. Manfaatnya ke tubuh kita apa, bedanya apa, kenapa sih kita harus memilih yang ini bukan yang itu gitu ya. Oke, sebentar lagi saya akan langsung invite ya. Oke. Selamat sore Halo, Ibu. selamat sore juga. Suaraku kedengeran kah? Kedengaran. Oke, Iya. apa kabar Bu Lili? Baik. Sorry loh Bu, tadi pagi sampai terlalu excited saya udah live duluan, padahal janjinya jam 3. Gak apa-apa, it's okay. Iya, Bu By the Nadia. way, congratulations ya Thank you. atas pembukaan offline store-nya dari Kebun Kita. Thank you. Semoga sukses selalu. Amin. Dan semakin banyak menginspirasi teman-teman, terutama yang di daerah Kelapa Gading ya. Iya, thank you. Ya, semoga bisa memberikan manfaat kesehatan ya buat teman-teman yang di Kelapa Gading. Jadi udah nggak pusing lagi kalau saya mau nyari makanan organik, saya mau nyari makanan plant-based, whole food, kemana? Ke Kebun Kita aja, karena kita juga ada di Kelapa Gading. Dan kita free home delivery loh Bu, kalau Ibu tinggal di Kelapa Oh Gading. gitu, Iya, nice. Kelapa Gading. Yuk, mari. Gitu. Mari hidup lebih sehat, mulai dibantu oleh Kebun Kita. Iya. Udah simpel banget, tinggal angkat telepon atau tinggal message, langsung sampai ke rumah ya. Betul. Kita mulai aja kali Bu ya. Silakan. Saya ada apa namanya? Kita kan biasanya gini ya Bu ya, kalau lapar tuh kita pasti ingat Bu, nggak pernah lupa. Ya kan? Kalau udah lapar apa aja kita makan gitu. Iya. Tapi kalau minum kita tuh suka berasa nanggung ya kan, ya udah nanti aja gitu, sampai akhirnya kita itu sebenarnya mengalami kayak dehidrasi tapi kita tidak sadari tanpa gitu ya, disadari. Betul. Nah mungkin kalau dari Hydratera melihat pentingnya air bagi tubuh kita tuh seperti apa Bu? Oke. Menyinggung soal apa ya, kalau misalkan lagi mau makan gitu ya, tanpa kelaparan pun kita ingat buat makan. Kadang pengen aja gitu, entah lidahnya yang pengen ngemil atau perut kenyang tapi tetap pengen something gitu ya, tapi jarang banget dengar orang minum sebelum haus. Betul. Iya nggak sih? Haus, betul banget Bu. Kalau biasa baru inget, biasanya baru inget minum kalau berasa haus, tenggorokan kering, mulut kering, gitu. Padahal sebenarnya kalau menurut ahli-ahli kesehatan, pada saat kita merasakan haus, tandanya kita sudah mengalami dehidrasi. Dehidrasinya ringan. Jadi dehidrasi ini sebenarnya ada tahapannya. Jadi mulai dari dehidrasi ringan sampai dehidrasi berat. Jadi kalau dehidrasi ringan ini yang biasanya benar-benar suka kita nggak sadari. Gitu. Jadi tetap aja kayak jalan seperti biasa. Nah, pada saat kita udah mulai haus itu sebenarnya udah lagi pernah peralihan dari ringan menuju ke berat.
Kalau udah dehidrasi Hmm. berat itu biasanya udah yang memang udah apa ya, gangguan kesehatannya udah sangat berasa. Misalnya udah yang tergelepar, terus udah gitu yang bisa bengkak, terus atau kena heat stroke gitu, atau yang bisa juga sampai tak sadarkan diri gitu ya, dan itu benar-benar membutuhkan eh, apa namanya, bantuan medis segera, sesegera mungkin gitu. Tapi kalau dehidrasi ringan ini yang kita tidak sadari, tapi kita udah nggak disadari, terus kita juga nggak menyadari untuk nabung air lebih banyak setelah itu. Jadi ini akan berlangsung berangsur-angsur dan berkepanjangan. Nah, ini yang bisa menjadi sebuah masalah baru di masa yang akan datang. Jadi Hmm. jatuhnya bukan akut, bukan dehidrasi akut yang seperti tadi, yang dehidrasi berat, tapi jatuhnya dehidrasi kronis. Nah, dehidrasi kronis ini yang jangka panjangnya itu bisa mempengaruhi fungsi dan apa ya, kinerja organ-organ tubuh kita yang sangat bergantung sama air. Oh. Organnya apa? Banyak banget karena boleh dibilang hampir semua organ tubuh kita itu ber eh, ketergantungan sama air, terutama yang kandungan airnya besar-besar seperti otak, jantung, ginjal gitu, paru-paru, Hmm. bahkan sampai untuk menghantar oksigen aja paru-paru itu memang sudah harus dalam kondisi yang begitu, yang memang Jadi basah, bukan kalau paru-paru basah ya, kadang-kadang beda lagi. kalau kadang-kadang kita lelet gitu ya, mungkin sebenarnya bukan kita lapar ya, tapi karena kita kurang minum ya. Bisa jadi, karena berdasarkan penelitian itu, kalau misalnya memang kita kurang air, itu bisa berpengaruh sama fokus kita, Hmm. dan juga bisa membuat kita apa ya, kayak fatigue, kelelahan, nggak bisa Hmm. fokus, tidak bisa berpikir, dan ada istilahnya short term memory loss. Jadi bukan yang sampai orang lupanya gimana, tetapi ada hal-hal yang kayaknya kok nggak nempel gitu, tuh sebentar tuh kayak Hmm. mungkin kalau ibaratnya kayak orang linglung atau ya, Iya, 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 halo, iya. lo Iya, lagi konsen nggak gitu, iya, iya, iya. kok kayaknya menerawang gitu. Ah, jadi Begitu, as simple sebenarnya, as that. jadi sebenarnya kita nggak harus menunggu sampai kayak berasa kok kulitnya kita kering Haus. kusam gitu ya, Mm-mm, betul. tenggorokan sakit gitu. Tapi ketika kita Mm-mm, udah lost fokus gitu, biasanya mungkin kita rentang fokus kita 1 jam gitu ya. Sekarang kita mm-mm. orang ngomong aja kok nggak masuk gitu di kepala gitu ya. Nggak Mungkin itu mudeng istilahnya ya. mungkin itu salah satu ya, salah satu Untuk tanda salah kita satu kekurangan pertanda air. Jadi kita kalau udah butuh kayak air, gitu, betul. kalau kayak Mm-mm. gitu jangan makan doang, pastikan minum gitu ya. Betul, Oke, betul, betul, betul. Jadi ya. ada juga yang bilang kalau misalnya bahkan ya sampai ada rasa sensasi lapar, mungkin sebenarnya badan kita belum tentu lapar beneran dan butuh makanan. Bisa jadi itu badan kita kayak signalnya agak-agak lost gitu ya, istilahnya kayak Hmm. lola. Sebenarnya badan kasih signal butuh air, tapi yang nangkap signal itu karena lola ini, jadi nggak nyambung, dipikir butuhnya makanan, minta makan, padahal sebenarnya mungkin butuhnya cairan. Jadi kalau kayak gitu biasanya dianjurkan itu minum dulu. Minimal setengah gelas sampai 1 gelas. 1 gelasnya kurang lebih kisaran 200 sampai 250 mili. Jadi coba minum dulu. Terus udah gitu coba tenang. Kalau misalnya dalam 15 menit, setengah jam ke depan, kayaknya kok sensasi laparnya masih ada. Terus kerucuk-kerucuk, berarti lapar beneran. Oh, kalau gitu mending Gitu. saya minum dulu deh. Oke, yuk cheers. Saya juga minum dulu kalau gitu. Jangan sampai lola ya, Hmm. bahaya. Oke, tapi itu tips apa namanya, tips yang menarik banget ya Bu ya. Karena Mm-mm. kadang-kadang kan kita mau diet tapi kok rasanya lapar terus gitu ya. Tapi sebenarnya itu bukan lapar teman-teman. Tadi itu thankful banget. Betul. Berarti kita minum dulu ya. Nanti kita Minum kasih dulu. waktu sekitar 15 menitan, kalau masih lapar baru Mm-mm. makan. Itu baru beneran Betul. lapar. Baru Oke. beneran lapar gitu. Oke. Biasanya karena salah nangkap signalnya aja. Dan ini juga ada bagusnya juga, kenapa kita kasih jarak at least 15 sampai 30 menit. Minimal 30 menit lah ya kalau lebih amannya. Kenapa? Karena kalau kita udah minum dulu sebelum kita makan, kita sebenarnya sudah sedang mempersiapkan organ pencernaan kita untuk menerima makanan. Jadi Hmm. nanti pada saat akhirnya makanan itu benar masuk ke dalam badan kita, organ pencernaan kita, si lambung, enzim pencernaan itu mereka udah lebih siap. Jadi begitu Oke. makanan masuk, mereka dicernanya sudah lebih baik, sehingga nanti akan benar-benar memberikan apa ya, uh,
hal yang baik lah buat badan kita melalui pencernaan itu. Nah, Gitu. ini Jadi jadi semua nyambung. saling berketerkaitan. Jadi nyambung nih karena tadi setengah jam Mm-mm. sebelum makan gitu ya. Sebenarnya kalau Mm-mm. saat kita makan terus kita minum Mm-mm. itu ada efeknya nggak sih? Karena kan masih banyak pro and cons ya. Sambil Mm-mm. makan sambil minum gitu. Sambil makan sambil minum. Oke, ini berdasarkan penelitian secara umum ya, sebaiknya sih kalau lagi makan, nggak usah minum banyak-banyak. Kadang kita butuh minum, tapi minumnya tuh lebih untuk, misalkan kayak seret Seret banget ya, gitu kita ya. bisa minum kuah Oh. atau minum air cuma seteguk dua teguk sampai dihilang. Tapi baiknya nanti setelah makan selesai, 30 menit setelah itu, 30 sampai bahkan 90 menit ya. 90 menit itu kan kurang lebih sampai makanan itu 1,5 jam dicernanya ya. benar-benar kosong gitu ya. Nah, itu jadi memberikan waktu 30 menit minimal, setelah itu baru minum lagi satu gelas. Yang Hmm. minumnya cukup gitu. Satu gelas. Sup. Tapi kalau selama makan, eh, persis sebelum makan dan persis setelah makan, minumnya secukupnya aja. Oke, Nggak usah kenapa? banyak-banyak. Kalau kita minum terlalu banyak, apakah itu membuat pencernaan kita jadi kurang bagus gitu ya, metabolismenya nggak bagus Yes. atau gimana? Oke. Bukan metabolisme, tapi lebih ke pencernaan aja sih. Jadi kalau Oh. ibaratnya tuh semua makanan ini kan yang kita masukkan dari mulut, baik itu makanan maupun minuman, itu kan jatuhnya masuk ke lambung semua. Jadi kalau terlalu banyak air juga yang masuk ke dalam sana, nanti akan mengganggu keseimbangan yang ada di dalam lambung. Gitu. Nah, Oke. hasilnya apa? Kalau keseimbangan ini terganggu, mungkin nanti jadi hasil pencernaannya tidak sebaik seharusnya. Nah, ini Oke. mungkin yang akan efeknya dari beberapa orang akan beda, karena tergantung dengan kondisi lambung masing-masing, karena setiap orang kan pasti beda. Ada yang lebih sensitif, misalnya totonya jatuhnya misalkan kembung, atau misalnya makanannya jadi nggak bisa dicerna, jatuhnya indigestion, seperti itu. Berarti ini loh, saya salah juga loh, Bu. Biasa anak Oh saya gitu? kalau udah selesai makan tuh, minum Suruh dulu gitu. minum! Aduh, Dikejar salah. minum. Ini Nggak apa, nggak salah, nggak salah. Dia kebiasaan secukupnya dari aja kecil minum nih tetap, berarti. karena kan dia harus membersihkan mulutnya juga kan habis makan. Nggak masalah, cuma maksudnya jangan dipaksa minum banyak aja, jangan sampai dia harus Oke. ngabisin satu gelas. Gitu, minum Oke. aja tetap, udah dia bisa kumur-kumur, membersihkan mulut, membersihkan kerongkongannya, tapi jangan dipaksa minum satu gelas besar gitu, Oke. harus habis. Nanti perlahan, biar dia nanti ada istirahatnya dulu, 30 menit minimal, baru nanti kasih dia minum lagi. Terus selain Begitu. antara sebelum dan sesudah makan, ada jam-jam khusus nggak sih? Tadi kan seharusnya kita jangan menunggu sampai haus untuk minum, ya kan? Nah, ada kayak apa ya? Kayak guideline lah ya, nggak cukup. Kapan sih sebenarnya kita harus minum gitu, tanpa harus menunggu haus? Karena selama ini kita selalu Oke, nunggu haus gitu loh. benar, benar. Oke, ini secara umum ya, secara Ya. umum aja, karena kondisi orang setiap berbeda, tergantung dia sehari-hari aktivitasnya ngapain aja, terus udah gitu juga dewasa, ayah, ibu, terus udah gitu masih single dan sebagainya, semuanya berbeda. Tapi secara umumnya, bangun pagi, kita habis bangun pagi, minum satu gelas. Satu gelas ini kisarannya seperti tadi ya, 200 sampai 250 mili kurang lebih. Terus abis itu, nah kita waktu pagi udah langsung minum satu gelas, kan kita nggak langsung sarapan biasanya. Ya. Minimal kita nanti akan ada waktu untuk bersihkan diri dulu ya, sikat gigi, cuci muka, mandi, terus udah gitu mungkin kita bersolek, pakai baju dan sebagainya. Itu kurang lebih akan setengah jam, nanti pas begitu setengah jam kita mulai makan pagi. Nah, mulai makan pagi, terus udah gitu kan kita juga minum seadanya dulu, secukupnya dulu aja, terus kita biasanya mulai nih aktivitas, entah ada yang pergi ke kantor, atau ada yang mulai ngurus di dapur, dan sebagainya. Nanti kira-kira kurang lebih, berarti 90 menit setelah itu, sampai 2 jam kita minum lagi. Jadi kira-kira tuh di jam snack pagi gitu lah ya, itu ada minum. Nanti setelah itu, kira-kira setengah jam sebelum makan siang, berarti kira-kira kan 90 menit sampai 120 menit lagi tadi setelah snack. Itu minum lagi, itu udah gelas ketiga. Nanti habis itu setelah itu minum lagi. Setelah makan siang, kita ada minum lagi. Terus ketemu di snack sore, ketemu sebelum makan malam. Terus udah gitu setelah makan malam dan sebelum tidur. Jadi Satu bisa gelas, jadi dibilang, pas bisa 8 dibilang gelas. sih sekitar 1,5 jam sampai 2 jam kita harus minum lah ya. Kurang lebih. Yang meskipun kita nggak berasa haus, pokoknya kisarannya begitu ya kita minum supaya kita nggak Betul. kehilangan tabungan cairan di dalam tubuh kita ya. Benar sekali. Jadi kita mempertahankan kondisi badan itu tetap
hydrated. Makanya ada istilahnya itu adalah stay hydrated. Kayak baby ya, baby waktu baru awal-awal kan Hmm, juga kita kasih makan ASI itu sekitar 2 jaman iya, ya. benar. Kita Jadi mungkin sebenarnya kalau dirunutin, oh ternyata begitu ya. Iya memang begitu iya itu iya sih iya iya. seharusnya. Jadi memang Gitu. by nature itu By sebenarnya tubuh nature. kita itu sudah minta setiap 2 jam. Tetapi Hmm, mungkin karena udah gede gitu, udah dewasa, kita udah. sibuk sendiri, banyak kerjaan, kita Kita lupa. suka Iya, Oke, suka cuekin signal-signal kecil dari iya, badan kita yang keluar, tapi entah kita cuekin atau kita terlalu sibuk, betul, jadi betul, lupa. Jadi betul. kadang-kadang misalnya kalau secara umum dianjurkan minum 8 gelas satu hari. Dan kalau di Indonesia juga kan Kementerian Kesehatan juga ada apa mereka mengeluarkan ini ya apa namanya isi piringku, program isi Ya. piringku yaitu makan gizi seimbang. Sekarang kan istilahnya bukan 4 sehat 5 sempurna tapi gizi berimbang. Gizi berimbang ini juga bukan hanya dari makan, itu ada temennya 3 lagi, yaitu adalah minum air 18 gelas sehari, tetap beraktivitas dan berolahraga minimal 30 menit dalam satu hari, plus mencuci tangan yang bersih sebelum makan. Gitu. Nah, yang kadang kita lupa, 8 gelas sehari ngitungnya. Sekarang jam 3. Udah gelas keberapa ya sekarang? Bingung. Nah, Makanya jadi nih, bagusnya iya, Hydratera nih ya. Dia satu botol ukurannya itu udah udah 2 isinya liter. 2 liter. Pokoknya satu hari Iya, harus habis aja gitu. harus habis. Nggak Jadi perlu ingat. patokannya sekarang Betul. sekarang ya berarti kan kita udah setengah hari kita jalani Iya. kurang lebih kan, berarti harusnya memang udah setengah botol Betul, betul. gitu. Hydratera luar biasa udah mikirnya sampai situ ya. Oke, Bu, satu lagi Bu. Kalau Mm-mm, misalnya katanya air ya, saya boleh nggak? mm-mm, Oke lah, saya nggak minum air, saya minum jus, infused mm-mm, water, atau susu gitu ya. mm-mm. Itu Nah, bisa saling terhitung atau menggantikan enggak di nggak? 2 liter gitu. Jadi pada dasarnya itu cairan tapi tidak bisa menggantikan air. Jadi tetap lebih baik airnya tetap 8 gelas, tetap minumnya 2 liter dalam satu hari. Ini untuk orang dewasa. Nanti kalau misalnya ada tambahan, itu istilahnya tambahan ekstraknya. Gitu. Tapi Oke. jangan jangan terlalu langsung dihitung ditambahkan menjadi 2 liter karena contohnya apalagi yang agak-agak trik itu kayak kopi, minuman berkafein lah ya. Uh, jadi kopi dan teh ini sebenarnya efeknya akan mengeringkan badan. Jadi kalau kita seharusnya kalau kita minum 1 gelas kopi dari 8 gelas yang kita minum atau 2 liter yang kita minum setiap hari itu harus diekstrakan berapa jumlah cup kopi atau teh yang diminum. Minumnya 1 cup kopi berarti dari 2 liter plus 1 cup air lagi untuk membalancekan yang diminum oleh si kopi ini. Ini yang dibalancekan dalam arti untuk mengembalikan keseimbangan apa ya stay hydrated-nya badan. Iya. Gitu. Oke, Nah, oke. kalau infused water, bicara mengenai infused water, itu karena basicnya air, dia hanya di-infuse, istilahnya ditambahkan oleh bisa buah-buahan atau sayuran model seperti timun dan sebagainya, itu masih terhitung dalam 2 liter. Itu kan hanya menambah, apa ya, ada dua Rasa nih, ya. ada 2 jenis nih, yang biasanya minum infused water. Yang pertama, yang memang ingin mendapatkan nutrisi dan hal yang baiknya di dari tanaman lagi, dari buah-buahan atau dari sayuran tersebut. Jadi misalnya kenapa ditambahkan buah? Karena nanti ada vitaminnya yang mungkin bisa bercampur dengan air terus lagi itu diminum. Yang kedua, biasanya yang minum infused water karena nggak doyan minum air putih. Suka ditambahkan lemon biar ada rasa, biar waktu minum nggak nyiksa. Nah, yang ini ya kalau misalkan infused water yang kedua ini akan sangat besar pengaruhnya sama jenis air yang diminum. Mungkin kalau aku boleh nyambung sedikit, tadi Bu Lydia ada sempat nanya, apa sih yang ngebedain Hydratera sama air lainnya gitu ya? Yes. Aku coba kalau bicara mengenai hal ini, aku narik ke basic dulu lagi ya, bahwa sebenarnya air itu yang dikemas itu terdiri hanya dari 2 kategori. Oke, 2 kategori jenis air ya. Yang pertama itu yang disebut dengan air mineral alami.
Yang kedua itu jenisnya selain dari air mineral alami. Berarti yang membedakan ini adalah satu, ada persyaratan air mineral alami yang tidak bisa memenuhi persyaratan ini, berarti disebutnya other than. Selain dari itu, kalau di secara internasional disebutnya dengan bottled drinking water atau bottled water. Kalau di Indonesia itu disebutnya AMDK, air minum dalam kemasan. Nah, jadi paling gampang, air yang mau saya minum apa? Pokoknya tinggal dilihat di label masing-masing botol yang mau diminum, tertulisnya air mineral alami atau bukan. Kalau tertulisnya air mineral alami berarti dia adalah air mineral alami atau natural mineral water. Kalau yang tertulisnya tidak tiga kata ini berarti adalah air selain dari air mineral alami. AMDK apapun tadi itu. ya. AMDK Apapun tadi. itu. Sekarang kan banyak banget tuh. Ada air alkali lah, air Iya. osmosis ya, reverse osmosis, ada air demineralisasi apa gitu ya. Bener. Jadi itu semua adalah kategori air minum dalam kemasan. Okay. Nah, yang paling membedakan apa sih sebenarnya kenapa air ini sampai disebutnya air mineral alami atau bukan? Karena persyaratan ini ketat sekali memang. Jadi kalau secara internasional ini berdasarkan standar dari Codex. Codex ini jadi lembaga standarisasi secara internasional karena dia adanya di bawah naungan WHO dan FAO dari UN. Dan yang kedua juga standar nasional Indonesia yang memang mengadop standarnya si Codex ini. Nah, jadi persyaratannya ini yang adalah ketat sekali. Yang pertama adalah airnya harus berasal dari sumber mata air yang alami. Jadi bukan sumber mata air buatan, bukan air permukaan seperti sungai, seperti waduk, atau seperti air yang habis ditreatment gitu ya, atau air cetek istilahnya. Air sumber tapi yang masih cetek gitu, yang masih sangat terpengaruh. Berarti harus kedalaman berapa meter, Bu? Kalau kita bisa bilang air sumber alami ya? Air sumber mata air dalam. Mereka sebutnya sumber mata air dalam. Saya kurang ingat persis berapa minimalnya, tetapi yang memang kami miliki itu sangat dalam. Itu di kisaran 60 meter. Yang kedua, persyaratannya adalah air ini sudah harus layak minum. Jadi tidak boleh ditreatment sama sekali. Apapun itu. Jadi misalnya kalau ada airnya tersebut ternyata ada kandungan mineral yang tidak sesuai atau ketinggian dari standar, berarti kan dia harus disesuaikan. Nah, kalau disesuaikan berarti dia udah tidak bisa lagi disebut dengan air mineral alami, menjadi AMDK karena sudah ditreatment. Nah, yang ketiga persyaratannya adalah misalnya ketemu nih ada sumber mata airnya bagus banget, air kualitasnya bagus banget, semua udah sesuai standar, tapi adanya di puncak gunung tertinggi gitu. Nggak bisa memungkinkan di sana ada dibuat tempat pembotolan. Jadi airnya harus dibawa turun ke lereng gunung, baru bisa dibotolkan sana. Itu juga nggak boleh. Karena kalau airnya sudah dipindahkan, ada transportasi, air tersebut harus ditreatment supaya menjamin kualitasnya tidak berubah. Nah, ini juga tidak boleh karena persyaratan air mineral alami bahwa air tersebut harus dibotolkan di sumbernya. Jadi memang nggak mudah ya sebenarnya ya untuk mendapatkan air mineral alami ya. Nah, exactly. Sangat sulit sekali. Saya susah banget. Susah gitu ya. Jadi ini ada faktor satu keberuntungan dan kedua memang ada faktor ini istilahnya alam semesta mendukung. Gitu. Alam semesta sudah mendukung kita menjalankan persyaratannya sesuai dengan yang memang seharusnya. Dan sebenarnya ada nggak sih? Ada, pasti ada. Tapi memang sangat langka sekali. Pasti ada karena apa? Karena persyaratannya aja sampai ada. Berarti kan harus ada. Jadi persyaratan kodeks ini memang harus ada di sana karena ini adalah standar internasional. Jadi standar yang ada di Indonesia, air mineral alami dengan natural water ini dengan standar yang ada di Eropa maupun di Amerika semuanya sama. Jadi kalau yang disebut dengan air mineral alami berarti airnya berasal dari sumber mata air alami. Yang kedua, airnya tidak ditreatment sama sekali. Yang ketiga, air tersebut langsung dibotolkan di sumbernya, tidak dibawa kemana-mana lagi. Gitu. Berarti memang Hydratera itu harus benar-benar menjaga ya sumber mata air tersebut ya, mungkin berapa radius itu tidak bisa ada ada polusi atau apapun ya. Memang sebaiknya begitu, tetapi kita bicara juga mengenai sumber mata air dalam yang artinya bahwa
air yang ini, yang berada di sumber ini, bukan adalah berasal dari air yang baru musim hujan tahun lalu, airnya. Jadi ini adalah air yang memang sudah berada di dalam tanah, itu sudah puluhan bahkan sampai seratusan tahun, dia mengendap di bawah tanah dan dia turun melalui lapisan bebatuan sampai dia ada di kedalaman mata air tersebut. Gitu. Jadi Aduh bukan Bu, bisa hujan yang habis gak ya Bu? Bisa habis gak ya? Nanti kita nggak bisa minum Hydratera nih. jadi selama hujan masih turun, berarti airnya masih akan tetap ada, tetapi bukan untuk tahun depan, untuk 100 tahun ke depan. Oh my God. Jadi hujan hari ini yang menikmati mungkin berarti generasi ketiga kita kali 100 tahun, sekitar 100-an tahun ke depan. Oke. Begitu. Jadi selama kemarin 100 tahunan kemarin hujan masih turun dengan baik, curahnya cukup bagus di daerah tersebut, berarti inilah yang kita nikmati saat ini. Oke. Wah, Gitu. teman-teman, Jadi bukan makanya, air kemarin. makanya teman-teman kadang-kadang Older than wine. ada yang nanya ke toko, ini air apa sih? Kok harganya berkali-kali lipat gitu ya dibandingkan dengan merek-merek yang lain. Teman-teman yang ikut udah tahu ya sekarang ya susahnya mendapatkan ini gitu, dan ini sebenarnya rada terbatas ya kalau menurut saya ya. Meskipun kita bilang sangat hujan, langka. Setiap tahun hujan ada musim hujan, tapi ya itu untuk another 100 tahun lagi gitu teman-teman. Iya. Begitu. Oke. Older than wine. Yuk mari. Bu, sebentar, ini ada tadi udah ada yang masuk ya. Ada yang bilang dia sehari minum 3 liter, luar biasa loh. Oh ya, good. Terus Pada dasarnya nggak pas-apa juga, karena itu bisa tergantung overdosis aktivitas. ya. Overdosis minum misalnya. Kebanyakan air itu juga Bisa sih, bisa. Kalau overdosis itu dianggapnya overdosis kalau minumnya benar-benar berkelebihan banget tanpa diseimbangkan oleh aktivitasnya. Let's say kalau orang dia minum 3 liter kalau misalnya memang dia sedang mengandung atau dia sedang breastfeeding, itu penting malah gitu. Jadi di kisaran 3 liter itu masih umum. Atau olahraga, ada olahraga meskipun nggak keringetannya banjir gimana, tetapi dia pasti akan keluar keringat. Nah itu juga perlu, berarti dari 2 liter plus ekstranya itu mungkin bisa 200, 500 sampai 1 liter, itu tergantung kondisi badan masing-masing. Ada juga nggak olahraga tapi pekerjaannya menuntut dia ada di outdoor. Terus-terusan bisa kejemur matahari. Dan jangan salah, di indoor, kerja di ruangan yang ber-AC terus pun, itu juga bisa membuat kita kondisinya kering. Karena sebenarnya kan ada penguapan yang terjadi terus-menerus, dan ini yang sangat misleading sebenarnya. Karena kelihatannya kita nggak aus, nggak panas, nggak keringetan, tapi badan kita kering. Betul. Gitu. Oke. Begitu. Nah, kalau berarti tetap ada kondisi overdosis sebenarnya ya ketika ada overdosis air. Kalau sangat berkelebihan sekali, nggak ngapa-ngapain tapi minumnya bisa 4 liter, 5 liter gitu. Lagi lomba habisin galon mungkin Bu. Oke, ini thank you. Ya, kalau lagi 17-an boleh, tapi jangan terus-terusan ya. Oke, ini thank you banget nih, ada Dr. Kurnia Indah. Kebun Kita dan Hydratera semua langganan saya, Masya Allah. Terima kasih sudah memenuhi kebutuhan organik saya. Thank you banget Bu Kurnia Indah sudah jadi. Terima kasih. Langganannya kita ya, thank you banget. Terima kasih atas supportnya buat Kebun Kita dan Hydratera. Iya. Semoga bisa ya Bu. Iya. Tadi sudah, ini kan di Hydratera itu saya baca tuh ya Bu ya, dikatakan sangat baik untuk natural therapeutic practitioner. Itu maksudnya seperti apa ya Bu ya? Oke, sorry saya ngelanjutin tadi ya perbedaannya antara air mineral alami dengan air mineral kemasan. Jadi karena tadi bedanya hanya 2, satu air mineral alami, yang satu lagi bukan. Jadi kalau air mineral alami itu 3 syarat utamanya itu harus berasal dari sumber mata air yang alami, berarti kalau AMDK itu atau air lainnya pada dasarnya nggak harus dari mata air yang alami. Jadi mereka boleh dari sumber air apa aja. Boleh dari, kalau di luar negeri malah ada dari air yang mereka recycle, dari waduk atau dari sungai, dari pump, dari mana aja. Pada dasarnya nggak masalah. Karena mereka masih boleh di treatment. Jadi lanjut lagi ke syarat kedua. Kalau pakai misalnya nih ya, amit-amit
air kali yang memang kotor banget gitu, itu juga nggak Heeh. apa-apa. Pada dasarnya nggak masalah karena tidak ditentukan di dalam persyaratan Oh, untuk AMDK. Yang penting Yang penting adalah setelah di treatment, setelah di airnya diproses, boleh secara chemical, misalnya menggunakan kaporit, atau misalnya mereka ada prosesnya dengan sinar ultraviolet, atau diapain aja, ada persyaratannya secara khusus, treatment-treatment yang boleh, dan setelah di treatment, airnya layak minum. Jadi sampai layak minum ya. Layak minum ya, artinya tidak mengandung mikroba yang membuat dia menjadi sakit perut, istilahnya. Layak minum artinya airnya udah bukan hitam lagi, tapi udah bening, tidak berwarna. Dan layak minum adalah airnya juga tidak berbau. Nggak seru kan kalau dibuka terus baunya masih seperti itu. Nah, jadi syaratnya sampai di situ gitu. Layak minum gitu. Tetapi hmm, ya seperti kita tahu kalau sudah di treatment, apakah treatment-treatment ini secara jangka panjang tetap akan aman untuk tubuh kita atau enggak? Atau kita bisa memiliki sebuah pilihan, memilih yang lebih baik, memilih yang lebih alami yang kita tahu tidak melibatkan ada chemical berbahaya di situ, tidak ada kontaminan yang berbahaya, mineral kontennya juga semuanya baik adanya, mana yang akan kita pilih? ya, Begitu. ya, ya. Sangat ini ya, eye opening ya. Pening ya, Iya, maksudnya kita begitu. kan As berharap, simple as drinking water. kita Jadi kan ada berharap satu juga, minum ya. Heeh. mm-mm. Kita Satu berharap juga, minum itu, sorry, maksudnya mm-mm, kita kan berharap minum itu supaya tubuh kita sehat gitu ya. Tapi yes, kalau sumbernya itu kita tidak bisa jelas gitu, sebenarnya jadi mm-mm, tanda tanya juga ya. Meskipun memang pada akhirnya di treatment tadi ya, di bleaching mm-mm, lah, di apa-apa segala macam sampai jernih mm-mm, dan boleh diminum sih. Ya, ya. mm-mm. Begitu. Apalagi kalau misalkan ngomongin soal makanan, makannya udah organik, sudah menghindari Ya, apa namanya, chemical. menghindari chemical, pestisida, terus udah gitu, pokoknya pupuk urea dan lain sebagainya. Tetapi udah bersih nih dari makanannya, minumnya masih ada chemicalnya, sayang banget kan? Padahal air itu yang Hmm, mengedarkan si nutrisi-nutrisi makanan ini ke seluruh organ tubuh kita. Jadi sebenarnya kayak masih halfway. Cuma halfway-nya kalau misalkan masih tetap ada tercampur dengan chemicalnya meskipun sedikit, kenapa nggak kita hindari sepenuhnya aja gitu. oke, oke. Oke. Nah, Ya, ya. berlanjut lagi mengenai kenapa especially for natural therapeutic practitioner. Jadi ini yang kita memang kedepankan ya, kita prioritaskan bahwa hidratera ini terlahir itu memang untuk mengkomplitkan kebutuhan praktisi atau perseorangan ini untuk menjadi hidup sehat yang alami. Nah, contohnya seperti yaitu hidup sehat yang lebih alami. Contohnya seperti yang memang menikmati makanan organik, gitu. Dia arahnya kan ke natural. Kalau Iya. seperti Bu Lili dan kebun kita, arahnya ke natural, whole food, ya seminimal mungkin. Terus udah gitu kita usahakan itu organik, jadi tidak ada keterlibatan chemical. Dia tumbuh kembangnya secara alami, tidak dimodifikasi. Disitulah juga harusnya kita lengkapi kebutuhan badan kita, bukan hanya dari makanan, tapi juga dari minum untuk supaya lebih whole. Oke. Begitu. Oke, oke. Ya, biar kita lebih bersih ya dalam tanda Hmm, kutip gitu ya. Kadang-kadang mungkin yes. memang ketika kita terbiasa dengan makanan yang penuh dengan chemical dan segala macam, perlahan gitu ya, dia seperti apa namanya? Kita jadi tidak peka gitu ya Bu ya, tidak peka terhadap Hmm, alarm-alarm yang diberikan dari tubuh kita karena yes. tertutup itu semua. Betul. Oke. Betul. Karena badan kita sebenarnya kan super canggih. Iya. Sangat-sangat adaptable gitu. Kemampuannya untuk beradaptasi itu sangat luar biasa. Jadi tergantung kita ngebawanya mau kemana. Kalau kita makannya istilahnya masih chemical terus, eh, begitu makan organik, nggak ada bedanya, nggak ada Iya. rasanya. Sama-sama aja, manisnya gitu-gitu aja gitu ya. Hmm, 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 Tapi hmm. coba deh, begitu dia switch, benar-benar switch, nggak nyampe sebulan deh. 2 minggu aja, begitu nanti dia balik lagi, makan yang biasa atau masih mengandung kayak apa ya, entah pewarnanya atau pemanis buatan,
badan kita Iya, udah udah feelingnya nggak udah bisa, beda. betul. Iya, Ya iya, udah iya. nggak bisa terima karena di istilahnya dia udah dibersihin semua yang Hmm, kotor-kotor udah keluar, yang chemicalnya udah keluar, begitu mau dimasukin lagi badan kita udah nggak biasa. Nah, betul jadi banget. mungkin bisa cobanya dari situ karena badan kita tuh super canggih, Hmm, nggak bisa seperti oke. kayak kalkulator cuma di plus minus aja. Oke, oke. Jadi makanya teman-teman jangan ini, oh baru minum misalnya 6 botol gitu. Ah, ini biasa Mm-mm. aja gitu ya, gitu ya. Iya. Cobalah minimal 2 minggu, setelah itu teman-teman tes nih ya dengan Mm-mm. air biasa gitu. Nah, mungkin pada saat itu kita bisa merasakan perbedaannya. Hmm. Oke. Nah, tadi sebenarnya sempat disinggung ya, Mm-mm. siapa aja sih yang seharusnya mengkonsumsi Hydratera? Oke. Siapa Yang aja? paling Siapa prioritas aja? lah ya kita bilang Yes. ya. Kalau Oke. seharusnya semua orang gitu, tapi kalau tidak semua Betul. orang, yang prioritas nih, Prioritasnya. siapa sih sebenarnya yang kalian tuh udah harus loh yang ini gitu, nggak boleh lagi pilih Mm-mm. yang lain gitu. Jangan ditawar-tawar gitu ya. Iya. Oke, prioritasnya nah seperti ini tadi makanya kita sebutnya especially for natural therapeutic practitioner. Jadi adalah ini diutamakan untuk praktisi-praktisi yang memang mau hidup lebih sehat secara alami. Termasuk juga misalnya mereka kan mungkin bisa mengikuti alurnya naturopati, ada alurnya misalnya homeopati, ada alurnya misalnya apa namanya hidroterapi dan terapi-terapi alami lainnya. Nah, itu diutamakannya ke sana. Kedua, diutamakannya lagi untuk apa? Yang menikmati makanan organik. Karena Hmm. ya itu kayak tadi saya bilang, udah makanannya udah bersih, please airnya pun juga diusahakan yang bersih. Yang Hmm. memang udah terbebas dari chemical. Jadi ini complete whole gitu, organic experience gitu. Yang ketiga adalah dimulai dari babies. Bayi untuk yang pertama kali baru mulai makan dan minum, pasti deh, apa ya, 80% mungkin ya orang tua pasti menginginkan memberikan yang terbaik buat anaknya. Mungkin Hmm. 100% ya. Nanti 80% lagi mungkin adalah mengharapkan anaknya tuh bisa makan yang organik ngarepnya gitu, let's say. Tetapi kan memang tidak semua bisa punya apa ya, Akses terhadap itu uh, ya. akses, betul, punya akses, punya keberuntungan. Nah, bagi mereka yang bisa memilih, itu diusahakanlah. Kalau sayurnya sudah dipilih yang organik, please air yang diperkenalkan dari awalnya pun, their first water, juga please yang memang sudah bebas dari chemical. Coba dikasih Hmm. hidratera. Terus udah Oke. gitu, siapa lagi yang membutuhkan? Yang memang punya kondisi kesehatan secara khusus, yang membutuhkan air dalam kualitas yang baik, yang gampang diserap oleh sel tubuh, dan memang tidak akan menambah kekhawatiran akan menjadi sebuah tumpukan penyakit lagi di masa datang. Contohnya misalnya yang punya kondisi gangguan ginjal atau fungsi ginjalnya sudah mulai menurun, atau ada yang punya apa namanya, misalnya kondisi jantungnya yang sudah mulai melemah, biasanya mompanya nggak bisa sampai maksimal, biasanya ada rentetannya itu nanti akan ada istilahnya kayak water retention di badan di mana airnya itu susah keluar. Kalau udah begitu biasanya rurutannya lagi adalah airnya harus dibatasi karena kalau airnya nggak bisa keluar di badan kita nggak boleh minum terlalu banyak karena itu nanti jadi penumpukan dalam badan begitu. Nah, bagi yang sudah minum hidratera pasti akan merasakan begitu diminum itu rasanya tuh kita nggak lama, mohon maaf, rasanya pengen dibuang buru-buru gitu, kayaknya Hmm. pengen pipis. Nah, dengan begitu kan kita sebenarnya sedang kayak lagi menguras nguras sekalian membawa sampah-sampah metabolisme yang tidak diperlukan di badan dan juga memperingan kerjanya si ginjal supaya dia nggak sampahnya banyak tapi nggak ada yang bisa membantu dia Ya. ngebersihin ginjalnya untuk keluarin kotoran-kotoran ini. Nah, disitulah hidratera pasti akan membantu Oke, gitu. Yang oke. rasanya lagi kurang fit badannya, biasanya kurang fit tuh bisa jadi lagi tiba-tiba rasanya nggak enak nih, kayak mulai sakit tenggorokan, kayaknya mulai flu deh, kayaknya apa, mungkin karena satu kepanasan, dua kurang air, coba minum deh paling nggak 1 botol 1 hari habiskan Oke. gitu. Jadi ya begitulah. Ya, basically sih semuanya gitu ya teman-teman. Tapi Basically kalau semuanya. sampai harus memilih gitu ya, ya Mm-mm. itu adalah tadi yang sudah diinformasikan Diutamakan. Bu Nadia, siapa saja Oh yang yes. diutamakan. Oh, tambahan lagi, ibu yang sedang mengandung.
karena dia membutuhkan air dalam jumlah yang lebih dari biasanya, karena si bayi kan hidupnya di air ketuban kita. Dan itu Betul. juga akan lebih baik banget kalau misalnya apa yang kita share sama baby itu juga adalah yang chemical free. Dan yang Hmm. terakhir adalah yang nggak suka minum air. Suka dengar kan pasti, saya nggak doyan minum air. Baru 2 teguk aja rasanya udah nggak bisa ketelen. Entah rasanya enak, atau di sini nggak enak, atau bau, begitu dibuka, kayak ada bau apa ya, bau kelapa, bau apa, bau tanah gitu. Jadi, pada dasarnya nggak suka minum air, nyarinya yang berwarna atau yang berasa, kayak manis-manis, Hmm. lain sebagainya. Coba minum Hmm. Hidratera, karena eh, kalau kita udah enjoy minum, baru minum gelek-gelek, sekali minum aku bisa minum sampai 5 teguk loh gitu. Ternyata aku bisa ngabisin 1 gelas. Berarti badannya tuh udah happy banget karena dapat air dalam jumlahnya cukup banyak supaya mereka bisa bekerja lagi lebih baik Iya, karena organ-organ memang dia tubuhnya. natural sih ya, jadi ya rasanya alami gitu ya. Bener, Oke, tapi rasanya, kebetulan saya taste-nya. bukan apa namanya, kebetulan saya memang peminum lah ya, saya peminum air putih yang cukup Minum banyak. air. Jadi Mm-mm. kalau dengar orang yang nggak suka minum tuh memang, oh ada ya Masih gitu. aneh gitu ya. Iya, ternyata Tapi ada yang banyak kayak gitu banyak ya. sekali, banyak sekali. Kalau misalkan kita lagi ikut ada kegiatan gitu ya, terus mereka tuh biasanya begitu dikasih, astaga, botolnya gede banget, 2 liter. Gimana ngabisinnya? Biasanya mereka lagi ada ikut workshop gitu ya, workshop 1 hari. Dikasihnya pagi jam 9, 1 botol begini. Terus mereka udah, "Ih, gede banget, bawanya susah. Aduh, ngabisinnya gimana? Sampai jam 3 mesti habis atau apa setengah botol." Nggak berasa. Totalnya bener. Sampai mau jam 12 aja udah habis segini misalnya. Terus mereka amazed sendiri. Ternyata aku bisa minum air loh. Dan begitu dia pulang dari workshop, biasanya badan dia akan merasa lebih ringan. Karena apa? Hmm. Ternyata saya minum airnya cukup banyak, badannya thank you banget gitu. Your body thanks you very much. Dia dapat air, dia bisa wash semua sampah metabolisnya keluar waktu dia lagi buang air kecil, dia minum lagi, terus udah. Jadi badannya pun lebih lebih ringan, fokusnya lebih enak. Jadi menjalani hari itu lebih natural Tapi memang benar gitu. Bu Nadia, kemarin kan memang Mm-mm. pada saat kita opening ya kan, Mm-mm. kebetulan kita di support juga dari Hydratera untuk sampling ya. Jadi Mm-mm. Mm-mm. memberikan Oke. apa namanya Hydratera ke yang datang di hari opening itu. Jadi kita Mm-mm. kasih-kasih Mm-mm. juga tuh. Nah, terus di WA tuh sama kebetulan teman saya juga datang kan dia WA. Wah, Ah, ini enak juga ya gitu kan. Enak juga ya nih air gitu ya, gitu loh. ah, ah. Jadi memang dia kebetulan dia belum pernah minum gitu ya, dan Mm-mm. dia bisa merasakan perbedaannya sih untuk Bedanya. rasa itu ya. Oke. Nah ini Biasanya sudah. akan ngerasain beda banget Hmm, itu yang memang itu, yang nggak doyan minum air putih. Dan oke. anak-anak itu juga banyak sekali yang nggak doyan minum air putih. Jadi kenapa sukanya maunya yang berwarna, yang pink, yang merah, yang segala macam warnanya? Karena mungkin sampai saat ini mereka belum diberikan air yang benar-benar mereka bisa nikmati. They Hmm, don't enjoy drinking water sampai saat itu. Coba kalau gitu diperkenalkan. Semoga oke. itu bisa memberikan mereka sebuah bahwa minum air itu bukan sebuah punishment. Itu adalah minum air adalah untuk mereka punya kesehatan dan mereka kebaikan mereka sendiri gitu. Oke, sebelum saya tanya-tanya lagi nih Bu ya, ini tadi Wah, ada tambahan lagi dari Ibu DR underscore Kurnia Indah. Iya, dia setuju mm-mm, banget nih sama Bu Nadia juga ya. Ibaratnya kita kalau mau beli baju aja pilih yang bagus gitu. Masa yang hmm, dikonsumsi langsung masuk ke tubuh kita pilihnya yang mas, setengah-setengah dan yang asal-asal gitu ya. Karena memang kesehatan adalah aset paling berharga. Luar aset paling biasa, baik, betul banget investasi Bu, betul. betul. Nih ada juga Ibu Esti Wijayanti, iya bener rasanya udah Mm-mm. beda. Terus oh ada fans berat Hydratera nih, Ah, Fabulous ya? Camel. I just ordered 2 boxes from titik titik titik. I'm a big fan ya from XXXX. Thank you. Kebetulan belanjanya belum di kebun kita, jadi saya XXXX Ah, dulu ya. Tidak apa-apa ya, ya, karena mm-mm, memang kebetulan barang ini juga cukup besar ya, cukup mm-mm. bulk gitu ya. Jadi memang biasanya orang belanjanya itu di tempat yang Mencari lokasi sekitarnya yang dia, mm-mm, betul. Jadi teman-teman kalau memang ada di area Jakarta Utara bisa ke mm-mm, dari kebun kita. Tapi kalau misalnya teman-teman ada di area yang lain,
Bisa juga, dan itu gampang banget ada di apa namanya di profilnya Hydratera. Yes, Lokasi betul si sekali. resellernya tuh ada di mana aja. Jadi nggak usah takut Betul, deh. betul. Saya mau nyari Hydratera Heeh. susah di mana, nggak usah, di situ udah ada semua Heeh, bisa dilihat gitu. betul. Thank you so Mm-mm. much. Ada di Terus IG Hydra Water. betul betul. Oke, ini saya lanjut lagi ya Bu ya. Oke. Sebenarnya tadi Ibu udah cerita juga tuh bahwa kita kan harus mengkonsumsi dalam rentang Mm-mm. 1,5 sampai 2 jam ya, Dua satu jam setengah sampai sekali, dua heeh, jam. kurang lebih. Oke. Tapi Bu, gini kembali lagi Bu, Mm-mm. misalnya Mm-mm. saya belum bisa mengkonsumsi full 100% Mm. Hydratera misalnya Bu, Mm-mm. ya. Saya jadi Mm-mm. terpaksa harus memilih. Misalnya, Oke. ada nggak sih waktu yang lebih baik ketika saya harus meminum Hydratera dibandingkan AMDK yang lain? Misalnya Bu, Oke. misalnya, oh Mm-mm. paling kritikal kalaupun nggak bisa full day, misalnya malam hari atau pagi Mm-mm. hari, misalnya gitu Bu. Mm-mm. Sehingga kita bisa mendapatkan kesehatan yang lebih baik. Hmm, oke. Kalau saya mungkin, kalau misalkan memang belum belum ada istilahnya jodohnya untuk minum Hidratera secara full, daripada minumnya cuma pagi aja, malam aja, siang aja, gimana kalau satu hari itu benar-benar dia lagi merasa membutuhkan Hidratera, dengerin aja deh signal badannya. When eh ini pengalaman pribadi ya, saya kayaknya kalau misalnya lagi apa gitu ya, kayaknya ada sebuah keterikatan secara khusus sama sesuatu hal, saya akan jalanin itu gitu. Jadi misalnya kalau dia kayaknya Oh, merasa ada ke apa ya, ada membutuhkan, kayaknya gue butuh air yang bagus hari ini, kayaknya gue butuh hidrasi yang bagus hari ini, satu botol itu diminum untuk satu hari penuh. Misalnya oke. besoknya dia ternyata dia merasa lebih baik dan dia merasa saya hari ini sudah merasa lebih baik, sudah baik karena kemarin udah satu hari full minum Hidratera, ya udah misalnya hari ini dia off, ya udah nggak apa-apa Oke, gitu. jadi Kalau bukan misalkan jamnya memang ya Bu ya. belum Kalau bisa, berjodoh secara khusus oke. gitu. Jadi kita pilih hari fullnya. Macam kalau kita Yes, mau detox gitu ya Bu ya. Kalau iya kita mau mungkin detox, ya. biasanya kan kita misalnya milih weekend misalnya gitu ya. Kita detox Yes, full, ya sudah kita minumnya begitu. Oke, oke. Ya, karena kan mungkin begitu. buat beberapa misalnya kita mikir, aduh, kayaknya saya belum bisa nih gitu ya. Terus kita minumnya Untuk setengah-setengah secara sayang. full gitu. Mendingan kita pilih Gitu. hari, kita mau detox, kita hajar dengan Hydratera. Yes. Let's say misalnya gini, yang benar-benar biasa membutuhkan tuh kalau badan berasa mulai nggak fit, kayak tadi ya, kayak berasanya Hmm, badannya kayak mulai lemes, mulai nggak enak, mulai kayaknya mau keserang flu. Pokoknya badannya nggak fit. mau Coba minum sakit, satu oke. hari, bisa 2 hari, 3 hari, sampai let's say seminggu ke depan ya, 6 hari ke depan satu box dihabisin 6 hari itu pasti akan bisa membantu. Atau kedua yang lagi masalah pemulihan. Misalnya pemulihan sakit tertentu ya, habis misalnya lagi dirawat di rumah sakit, atau misalkan perawatan di rumah, tapi dia habis sakit, let's say DBD, nggak perlu sampai dirawat di rumah sakit, tapi dia pemulihan, dan DBD itu kan perlu banget hidrasi yang baik, nggak boleh sampai dehidrasi. Nah itu coba deh, paling enggak 6 hari ke depan, 12 hari ke Hmm, depan, minumnya Hidratera terus gitu. oke. Misalnya setelah itu dia belum bisa memanjangkan lagi minumnya, ya udah nanti dilihat lagi kondisi setelah itu, misalnya masih badannya masih butuh, setelah dia minum lain kayaknya enggak, badannya masih butuh Hidratera, lanjutkan dulu aja. It's investasi sih sebenarnya, karena mungkin saat ini kita benar-benar lagi perlu itu, ya kita coba jalanin dulu, karena kalau kita udah sehat nanti kita bisa beraktivitas lagi gitu. Oke, oke. Ya, ya, ya. Ngerti. Begitu. Setiap kali kita merasa tidak fit, setiap kali kita pengen detox gitu ya, kita mulai Mm-mm. juga dengan Hydratera ya teman-teman. Oke. Yes, Nah, ini minimalnya. juga pertanyaan sejuta umat nih. Aduh, Apa saya nih, apa seneng nih? banget nih. Saya seneng sama Heeh, Hydratera. Tapi heeh, per kemasannya cuma per 2 liter. Kenapa sih nggak ada yang heeh. galon gitu ya? Kan jadi biar gampang. Sekali dituang ke dispenser gitu kan, langsung Oke, ser gitu. Dan apalagi ya oke. mungkin mohon maaf Mm-mm. ya kalau ada teman-teman yang Ya, laki-laki. Kadang-kadang laki-laki itu kayak males banget bawa botol kemana-mana. Saya nggak tahu oke. kalau yang lain ya. Kalau suami saya disuruh bawa Mm-mm. botol itu kayak aduh gitu.
gitu. Masukin di dalam tasnya, suruh bawa backpack tiap hari. Nggak mau dia. Anggapnya sekali jalan bisa sekali olahraga 2 kilo loh. Terus buat di rumah kan 2 Gitu. botol gitu ya, Mm-mm. apa ya, 2 liter 1 botol kan Mm-mm. istilahnya buat juga yang pecinta lingkungan gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. eh, Kayaknya kok botolnya banyak banget gitu, sampah-sampah Oke. plastiknya banyak gitu. Mm-mm. Oke. Menjawab mengenai galon, memang benar sih pertanyaan sejuta umat kayaknya. Tetapi ini juga jawaban kita bahwa untuk air kategori air mineral alami seperti yang persyaratan kita adopsi ini itu tidak ideal untuk Hmm. dikemas dalam kemasan galon. Eh, salah beberapa alasannya adalah dari segi sanitasi. Jadi kemasan galon itu seperti yang dibayangkan ya, lehernya kecil, bodinya gede banget, terus ada ulir-ulir. Jadi Hmm. kalau dari segi pembersihan dalam isi galonnya itu sangat sulit sekali. Karena kalau misalkan ngebayangin gini, ngebayangin cuci botol anak. Cuci botol anak masih lebih gampang. Ada sikatnya yang ada brushnya itu, tapi kan dia tutupnya lebar segini, sampai ke bawah masih segitu. Jadi waktu dimasukin, kita bisa menjangkau seluruh pojokan, lekukan yang ada di dalam botol itu untuk dibersihkan. Terus udah gitu udah. Beda dengan galon. Dia Ya, tutupnya kecil begini, tapi bawahnya gede banget, plus masih ada lekukan-lekukan itu. Itu jadi menyulitkan sekali. Jadi kalau misalkan pembersihan seperti itu, ya mungkin mereka membutuhkan teknologi secara khusus dan sebagainya, tapi memang tidak ideal untuk diisi dengan air mineral alami. Jadi kita oke. benar-benar masih mengutamakan kualitas Oke, gitu. oke. Yang kedua, begitu ada galon ditaruh begini, mau keluarinnya kan kita pencet, begitu dipencet kan ada udara yang masuk bertukar Betul. dengan air yang keluar di pipanya itu. Hmm. Nah, setiap ada pertukaran antara udara dan air, berarti ada udara yang dari sekitar kita, sekitar dispenser, yang masuk ke dalam galon. Nah, di udara itu kan mungkin ada jamur, kapang, mikroba, Hmm. bakteri, dan virus, dan sebagainya, plus debu yang masuk ke dalam air, dan itu bercampur, dan galon itu kan nggak mungkin habis dalam 1 hari biasanya. Betul. Nah, itu nanti akan mengendap, dan semakin banyak, dan itu bisa berpengaruh sama kualitas airnya. Itu yang kedua. Hmm. Dan yang ketiga, nah ini juga pertanyaan balik saya suka pada sejuta umat. Seberapa sering kita membersihkan dispensernya? Jadi Apakah setiap kali males. ganti galon? Apakah setiap kali kita ganti galon atau ganti pipa, kita bersihkan sampai betul-betul bersih? Atau cuma langsung pluk, pluk, pluk? Nah, biasanya itu nanti akan, itu dia. Jadi dari udara ada endapan dan sebagainya sudah bercampur di dalam situ, dan dia mengendap, tidak pernah dibersihkan, lama-lama kan mereka berkembang biak dan semakin banyak, semakin banyak. Dan ini Jadi, bisa menjadi sumber akar permasalahan baru. iya, istilahnya sayang juga ya. Maksudnya kita udah hydratera gitu ya, udah alami gitu, tapi malah jadinya rusak ketika kita tidak konsumsi secara langsung ya, terkontaminasi si Betul, bakteri dan lain-lain. Oke, jadi betul. itu ya teman-teman. Jadi kalau tanya kok nggak ada yang galon Mohon gitu ya, maaf, memang harus dikemas dalam ukuran botol, iya biar tetapi kualitas. udah kita jalankan Mm-mm. bahwa kita udah kemas dalam ukurannya besar, bahwa 1 hari itu hanya perlu 1 botol, 1 orang. Jadi kita Mm-mm. nggak kemas dalam ukuran kecil-kecil, karena yaitu kembali ke ukuran 2 liter, itu adalah anjuran secara umum untuk orang dewasa minum habis dalam 1 botol sehari. Yang kedua adalah memang supaya juga kalau botol kecil-kecil nggak tercecer dan kebanyakan pakai botolnya. Yang ketiga ya kita ngukur lah gampang 1 botol ini pokoknya jadi takaran deh gitu. Oke, oke. Nah, Eh, apa namanya? Berhubung tadi kan bicara kesehatan itu ya, ada juga nih yang pernah nanya saya nih, tapi kok dikemas di botol plastik ya? Botol plastik kan aman gitu ya, karena Halo. bisa mungkin ada kimia-kimia Ya. apa yang terlepas dan tercampur ke dalam air, Mm-mm. airnya Hydratera Oke. sendiri gitu. Oke. Kalau sebenarnya memang kemasan paling baik itu adalah kemasan botol kaca. Hmm. Tetapi kebayang nggak sih kalau airnya udah 2 liter, 2 kilo plus botol kaca. Plus Bener-bener dari gitu angkat kita barbel untuk itu. minum. Iya. Dan resiko jatuh pecahnya dan melukai itu sangat jauh lebih tinggi karena satu
botol aja jatuh pecah gitu ya. Kedua, apalagi ini dalam kondisinya berat, megangnya juga lebih susah, slip bisa jatuh, dan itu udah nggak kebayang deh ya, karena ini kan memang untuk minum sehari-hari dan untuk di rumah dan juga untuk di carry kemana-mana gitu. Jadi the next best thing adalah kita gunakan kemasan ini. Jadi kita menggunakan kemasan juga bukan sekedar mencari yang penting botol plastik, tetapi material yang kami gunakan juga ada material khusus. Kemasannya ini masih menggunakan kemasan PET, tetapi PET-nya juga PET yang khusus, bukan PET sekedar nggak bocor botolnya. Kalau misalkan Bu Lili pegang, botolnya ini keker, beda banget rasanya dipegang gini juga nggak meletot-letot, nggak sampai apa ya, penyok-penyok gitu, karena ya itu ada ketebalan secara khusus yang memang kita apa ya, sudah menjadi standarnya kita. Makanya di sini mungkin nggak kelihatan ya, tapi di sini kayak ada tulisan design patented gitu ya. Ya, kalau itu dari segi desainnya supaya kita megangnya juga enak karena ada ulirnya ini. Lalu material ini yang kita gunakan juga adalah PET yang secara khusus food grade dan tidak mengandung BPA. Jadi tidak perlu khawatir ada chemical atau partikel apa yang terlepas dan tercampur di air Hydratera kita ya. Betul. Dan botol ini kemasannya bukan kita langsung begitu datangnya sebagai biji, di-blown, terus udah gitu langsung diisi air, tapi enggak. Jadi semua sudah kita cuci dulu bersih, baru dibilas lagi dengan air Hydratera sebelum benar-benar diisi dan di-seal di dalam ruangan steril, dan begitu keluar dari ruangan tersebut semua udah tersegel secara rapi. Jadi tidak ada kontaminasi, bahkan tersentuh dengan tangan manusia gitu. Jadi benar-benar udah otomatis ya, nggak ada sudah sumbernya susah ya, terbatas gitu ya. Iya. Ini hadiah dari alam. Gitu. Jadi teman-teman, alam sudah. Jadi kalau teman-teman nanya kok harganya tinggi ya, misalnya dibandingkan dengan yang lain, karena memang prosesnya susah teman-teman. Hanya untuk menjaga kemurnian dari air mineralnya. Airnya. Iya. Oke. Jadi dari sumbernya sudah langka, terus pembotolannya juga sangat sulit, tetapi itu yang harus kami lakukan karena itu kan untuk menjaga kualitasnya harus sesuai dengan sumbernya. Jadi yang kami lakukan itu tidak merubah kualitas air sumber. Jadi justru harus benar-benar mempertahankan kualitas air sumbernya supaya tidak berubah yang ada di dalam botol ini. Oke. Nih, satu lagi nih, kemarin ya itu ya, ada yang bertanya juga mengenai, aduh ini plastik banyak banget ya, saya setiap hari itu bisa kemana-mana tuh gitu ya. Nah, kalau dari Hydratera sempat waktu itu memang kasih tahu ke kita, buat teman-teman yang minum Hydratera, istilahnya ya, botolnya udah habis nih, botolnya mau dikemanain, teman-teman gak usah pusing, balikin aja ke kebun kita, ya. Nanti dari kebun kita akan kembalikan ke Hydratera. Dari Hydratera itu juga dibantu ya, disalurkan kembali ke pusat proses recycling. Iya. Jadi nggak usah khawatir teman-teman bahwa kita minum itu malah jadi kayak menyampahi tidak. Enggak. Kita harus jadi bijak aja sih sebenarnya ya. Jadi kita tidak bisa menghindari 100% sih, bahwa yang memang bisa kita hindari misalnya penggunaan plastik satu kali pakai, let's say. Karena yang mungkin istilahnya buah yang bisa kita pegang, ya kita pegang aja atau kita masukkan ke dalam kantong kain. Jadi nanti kan itu bisa. Tapi kalau misalkan air ditaruh dalam kantong kain kan nggak mungkin. Jadi ditaruh dalam botol kaca yang bisa dicuci juga dengan ada resiko. Jadi ya ini masih kita kemas dalam kemasan botol plastik ini, tetapi kami juga memberikan langkah-langkah setelah itu gitu. Jadi terima kasih banget kalau kebun kita mendukung program untuk mengurangi sampah lingkungan ini. Kalau teman-teman bisa mengumpulkan kembali botol kosongnya ke kebun kita nanti akan kembalikan kita dan kita akan salurkan ini ke pusat recycling plastik. Jadi tidak untuk digunakan kembali oleh kita, nggak dicuci terus udah gitu dipakai lagi, tapi kita salurkan ke recycling dan mereka bisa gunakan untuk hal-hal lain. Mereka happy banget sebenarnya kalau dapat terima botol dari kita karena satu kemasannya tuh tebel, bersih kan, nggak ada minyak ya kalau teman-teman nggak isi air macam-macam. Terus kedua tebel gitu. Jadi mereka tuh kalau dari proses recycling mereka ada kan hitungan kiloannya lagi dengan bla-bla-blanya lagi. Nah, itu mereka sih menghargai banget. Jadi kalau misalkan kejauhan dari kebun kita,
atau punya jalur secara khusus untuk disalurkan lagi ke tempat pengolahan recycling, boleh aja nggak masalah, tetapi tolong pastikan aja misalnya entah botolnya dipenyekin dulu atau misalnya tutupnya mungkin bisa dipisahkan gitu. Jadi hanya untuk memastikan bahwa mereka tidak akan disalahgunakan gitu oleh pihak-pihak lainnya. Iya. Oke, betul juga ya. Jadi kita kresek-kresek gitu dulu ya. Iya. Oke. Wah, cukup lengkap ya hari ini diskusinya. Kalau mungkin teman-teman nanti ada pertanyaan boleh langsung. Tapi sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman, sebenarnya tadi kan saya udah bilang nih di awal ya, kita akan kasih kuis nih. Ya, jadi supaya aku nggak boleh ikutan ya. Kalau ibu nggak. Jadi kita akan kasih kuis seputar Hydratera dan kebun kita, ya. Buat teman-teman yang bisa jawab dengan cepat dan tepat, itu kita akan kasih hadiah. Hadiahnya apa? Hydratera, ya. Jadi biar teman-teman bisa ngetes nih ya rasanya Hydratera. Oh ya, tadi ada satu tuh bilang di Salatiga susah Bu. Susah gitu. Hydratera. Nah, mungkin bisa tuh nanti please DM ke kita dulu, nanti kita bisa bantu. Atau mungkin dari kebun kita punya kenalan di sana, mungkin juga bisa supply ke Salatiga. Nanti kita Salatiga 7 dong ya. Aduh, garing banget saya. Ya, oke, jadi sekarang quiz time ya. Nah, saya mungkin mulai dulu ya teman-teman dari yang sangat simple, yang dari awal kita sudah cerita gitu ya. Saya sambil minum ya. Oh iya, saya juga jadi pengen, Bu. Soalnya kita ngobrol udah hampir 1 jam kayaknya ya. Hydratera saatnya. Itu air apa sih? Gitu ya. Pertanyaan simpel ya. Hydratera adalah air apa? Pertanyaan yang sangat mendasar. Nah, sambil menunggu teman-teman menjawab, ingat ya yang paling cepat dan tepat ya. Saya akan bawa teman-teman ke tokonya kebun kita. Ya, sambil nunggu ya. Nah, jadi aku ikutan. Oh, ini sudah ada yang jawab nih. Coba saya lihat ada lagi. Ada yang 3 itu ya? Iya. 3 kata yang harus ada wajib itu kan? Oke. Betul. Sebentar. Ini Ibu Lestari 150990_ sudah menjawab air mineral alami. Betul banget ya Bu, Hydratera adalah air mineral alami. Oke, kongres Bu Lestari. Ya, sekarang kongres Bu Lestari. Iya, sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua ya teman-teman, sambil lihat tokonya kebun kita. Saya iniin dulu. Switch kamera ya. Switch kamera. Nah, jadi saya lupa harusnya dari depan ya. Jadi dari depan teman-teman bisa lihat ya tokonya kita seperti ini. Terus, nah pas buka pintu aja kita udah bisa langsung lihat Hydratera nih teman-teman. Nah, ya. Mataku ting 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 ting. Langsung ting 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 hijau-hijau gitu ya. Jadi si botol hijau. Iya, Hydratera ini kalau di kebun kita bisa jualnya per botolan begini, tapi juga per kardus juga bisa, tergantung kebutuhan teman-teman. Ya, nah masuk ke pertanyaan kedua. Tadi kita kan ada cerita banyak tentang kebutuhan air ya. Ini juga gampang banget nih, gampang banget buat teman-teman. Berapa banyak air yang harus dikonsumsi dalam 1 hari untuk orang dewasa? Gampang banget. Ayo, siapa cepat dia dapat. By the way, sambil menunggu, saya boleh nambahin sedikit nggak mengenai anjuran umum ini ya? Kenapa disebutnya anjuran umum untuk orang dewasa? Karena sebenarnya ada beberapa juga orang yang dengan kondisi kesehatan secara khusus harus membatasi jumlah minum air. Jadi jumlah asupan air yang boleh diminum setiap hari itu ada batasnya. Kalau misalnya memang ada dibatasi, tetap harus mengikuti anjuran dokter atau ahli kesehatannya, tetapi hanya mengganti air yang biasa diminum dengan air Hydratera. Nanti kalau jumlah output atau jumlah istilahnya jumlah urinnya yang keluar itu sudah menjadi lebih baik dengan minum Hydratera, nanti dokter juga akan bisa memberikan evaluasi dan airnya mungkin bisa ditambah air minumnya. Jadi tetap harus konsultasi dan harus tetap sesuai dengan anjuran dokter dan ahli kesehatan. Oke ya. Gitu. Jadi
mau berapapun yang diminum, usahakan itu adalah Hydratera. Ya, Bu ya? Yes. 100% Hydratera. Betul, 100% Hydratera. Oke, tadi udah ada yang jawab ya. Yang paling cepat Ibu Siti Kiravika 8 liter, tapi tidak tepat. Yang kedua adalah Azale Ayusna. Itu 2 liter. Betul ya. Jadi konsumsi air harian kita adalah 2 liter, paling gampang adalah 1 botol Hydratera. A bottle a day. Mungkin tadi maksudnya mau menjawab 8 gelas sehari kali ya. Jadi antara 8 gelas ya nih. plus 8 gelas dan 2 liter gitu. Jadi satu jadi 8 liter. Betul. Ini kayaknya kurang minum nih ya. Jadi nggak fokus. Oh iya boleh. Oke, yang lain beberapa ada Bu Mary Merliana, Ibu Lestari, betul semua ya 2 liter, tapi yang paling cepat adalah Ibu Azale Ayusna. Oke, nah pertanyaan terakhir. Selamat Ibu Azale Ayusna. Pertanyaan terakhir, tadi saya juga ada bilang ya kan, kita kemarin tanggal 15 kita grand opening kebun kita ya. Nah, buat teman-teman, ini kebetulan ada nih ya, store asisten kita. Kebetulan ada store asisten kita. Halo. Nah, ada yang tahu di mana lokasi kebun kita, healthy store-nya kebun kita? Tadi saya ada mention di awal ya. Lokasi kita. Jadi teman-teman kalau misalnya tadi belum ikut di awal gitu ya, sebenarnya ada juga contekannya. Langsung aja ke profilnya kita, ke bio-nya kita, terus di situ klik link tree-nya, ada alamatnya di situ. Ya, di manakah lokasi? Sudah ada ini. Ibu Mary Merliana, lokasinya di Kelapa Gading. Betul banget ya, lokasi kita ada di Kelapa Gading, Jakarta Utara ya. Jadi buat teman-teman yang lagi butuh Hydratera, langsung aja kontak kita free delivery buat teman-teman yang ada di Kelapa Gading dan Sunter. Ibu Nadia tinggal daerah mana, Bu? Saya kebetulan di daerah Jakarta Utara juga, Bu, tapi utaranya utara yang lebih ke barat. Daerah Krui. Ya. Daerah Krui ya, Bu. Oke ya. Jadi itu 3 pertanyaan dari kita. Dan tadi selamat untuk pemenangnya ya, saya ulangin, Ibu Mary Merliana, Ibu Le Ayusna. Wah, ini lidah saya agak ini nih. Dan tadi adalah Lestari 150990. Oke, dari teman-teman kalau tidak ada pertanyaan, Ibu Nadia ada tambahan lagi, Bu? Kayaknya sudah ya. Oh, cukup satu ya? Aja sih aku mengenai jadi organik itu aku kemarin ini juga ada sempat lihat sih bahwa kalau di kebun kita itu sudah banyak memberikan informasi ya. Jadi ini juga memberikan informasi, memberikan inspirasi di Instagram ini bahwa istilahnya memberikan tambahan pengetahuan mengenai apa aja sih sebenarnya yang diperlukan, terus kita mau selangkah lebih sehat itu seperti apa, ada informasi mengenai whole food, plant based dan juga nutrisi lainnya, juga kenapa sih kita go organic gitu istilahnya. Jadi tambahan saya dari situ aja, kalau sudah go organic, minumnya juga ini lebih baik minumnya pun dilengkapi dengan yang istilahnya organik yang iya, tidak dimodified, tidak di treatment, betul-betul 100% air alam. Luar biasa ya. Jadi jangan tanggung-tanggung seperti tadi juga kata Dokter Kurnia Indah gitu ya. Jangan tanggung-tanggung teman-teman, jangan setengah-setengah untuk badannya kita. Gitu. Oke. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah join obrolan Terima kasih banyak. Thank you banget. Spesial untuk Ibu Nadia ya, Bu. Saya terima kasih sudah diajak menjelaskan ke teman-teman nih tentang Hydratera itu seperti apa gitu. Thank you juga buat kebun kita karena sudah mengajak kita untuk bisa sharing informasi seperti ini. Juga buat teman-teman yang ikut menyaksikan hari ini dan juga yang nanti akan menonton videonya di kemudian hari. Semoga informasi yang diberikan bisa menambah wawasan ya dan juga memberikan keyakinan untuk melanjutkan minum Hydratera. Sukses selalu buat kebun kita. Thank you banget Bu Nadia, thank you teman-teman. Selamat sore, sampai ketemu. Selamat sore. Selamat sore.